Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2113-2115 Bab 2113 Yiji Jinlan. Ledakan. Awan gelap di langit berat, angin kencang, ular listrik mengamuk, dan 49 bencana kecil akan segera datang. Kegembiraan Landen Sen setelah keluar dari masalah menghilang, di bawah situasi ini, itu sangat merugikan dirinya sendiri. Jika pembudidaya lain mendekati daerah kesusahan surgawi, itu akan menggandakan kesusahan surgawi 49, yang telah menggandakan kekuatannya. Landen Sen tidak berharap bahwa sekelompok biksu di kaki puncak Dewi akan memperlakukan mereka sebagai orang yang selamat dari harta makam Dewi dan mengejar mereka dengan panik. Saudaraku Sen, kamu dapat melewati musibah dengan ketenangan pikiran. Gerombolan di belakang, Xie Mou akan memblokir untukmu. Xie Ying berteriak keras dan mengorbankan pedang iblis Saint Xie. Pedang hitam legam diangkat di atas kepala oleh bayang-bayang jahat, dan udara hitam ombak mengerikan mengelilingi tubuh sejauh ribuan meter, yang menyeramkan. Xie Ying berhenti terbang, menoleh untuk bertemu sejumlah besar pembudidaya yang mengejar dari belakang, mencoba untuk mematahkan Landen Sen. Amitabha Buddha. Brother Sen cepat-cepat melintasi perampokan, dan biksu kecil itu akan mencoba yang terbaik untuk membelikanmu waktu. Seng Xiu melipat tangan bersama, dan menggumamkan suara bahasa Sanskerta diam-diam di mulutnya. Banyak karakter swastika terkondensasi di seluruh tubuhnya, berubah menjadi sosok perunggu emas dengan 3 kepala dan 6 lengan. Kakak Sen, jangan merasakan tekanan di hatimu, adik perempuan juga akan melakukan yang terbaik. Tangan Giok Yuyao yang ramping membentuk segel sihir, menatap acuh tak acuh pada sejumlah besar pembudidaya yang terbang di belakangnya, ujung jarinya mengembun api 3 warna yang mempesona. Xie Ying, Seng Xiu, dan Yuyao masing-masing membuat posisi ofensif, mencoba untuk mematahkan kembali dan membeli waktu untuk Landen Sen. Daen tidak akan pernah lupa. Landen Sen memandangi 3 saudara lelaki dan perempuannya yang bersedia menghalangi para biarawan mengejar dari belakang, dan dia sangat tersentuh. 3 hari yang lalu, ketika mereka berempat masih terjebak di makam Dewi, Landen Sen mengusulkan untuk mengikat Jinlan satu sama lain. Xie Ying, Seng Xiu dan Yuyao siap menyetujui. Persahabatan ribuan tahun telah lama saling memberi rasa saling percaya yang mendalam. Bahkan orang seperti Xie Ying dengan karakter yang sangat soliter tidak dapat dipisahkan dari Landen Sen dan lainnya. Keempat segera membakar dupa dan menyembah langit, dan diikat anggrek emas. Landen Sen sepadan dengan saudara dari Evil Shadow God Show, dan sepadan dengan saudara dan saudari Yuyao. Mereka berempat dalam suasana hati yang baik, dan mereka mulai menyerang periode pemurnian Void. Proses menembus periode pemurnian Void adalah untuk mengintegrasikan tubuh fisik dan kekuatan spiritual, sehingga setiap bagian dari tubuh fisik dapat diintegrasikan ke dalam ranah kekuatan spiritual tingkat tinggi. Awalnya, hanya area kemaluan kultivator pada tahap transformasi yang bisa menyimpan kekuatan spiritual. Setelah menembus periode pemurnian Void, seluruh tubuh fisik dapat menyimpan kekuatan spiritual, dan kekuatannya secara alami berbeda. Oleh karena itu, periode pemurnian Void dan periode transformasi dewa adalah daerah aliran sungai yang besar. Mungkin tubuh abadi roh darah telah mengubah tubuh fisik Landen Sen sampai batas tertentu, mungkin saja potensi akar spiritualnya cukup tinggi, atau mungkin Tiangang Pure Sun Sword Code adalah metode mental utama yang membuat kekuatan spiritualnya sangat murni. Singkatnya, Landen Sen adalah yang pertama dari 4 yang berhasil menembus kemacetan, menerobos tahap awal Liansu dalam satu gerakan. Untungnya berbicara, ketika Landen Sen menerobos periode pemurnian Void, hampir waktunya untuk kesenjangan kekuatan dari makam Dewi untuk ditutup. Mengambil keuntungan dari momen terakhir, Landen Sen menggunakan basis kultivasi tahap awal Liansu untuk menampilkan Aurora Slash, dan akhirnya menabrak siklon ruang tersembunyi ke dalam celah beberapa meter panjangnya dan beberapa meter lebarnya. Keempat memasuki celah di ruang dan meninggalkan makam Dewi. Ini adalah adegan barusan. Tanda-tanda langit semakin kuat. 9 roh darah. Landen Sen mengertakkan gigi dan berubah menjadi postur Lei Peng, menggunakan teknik Lei Peng untuk dengan cepat menjauhkan diri dari Evil Shadow yang rusak dan yang lainnya. Setelah menembus periode pemurnian Void, kekuatan Landen Sen hampir tidak dapat digambarkan sebagai peningkatan mendadak. Selain itu, untuk waktu yang lama di bawah pengaruh gravitasi ruang makam Dewi 100 kali, Landen Sen bahkan merasa bahwa kekuatan fisiknya telah sangat meningkat setelah dia memasuki kembali makam Dewi. Kecepatan teknik terbang petir telah meningkat lebih dari 7 atau 8 kali kecepatan aslinya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Landen Sen sudah tiba di tempat yang jauhnya ribuan mil dari Xie Ying dan yang lainnya. Ledakan. Di pusaran awan gelap di langit, sejumlah besar busur guntur putih disentuh, membuat auman berat, dan bumi bergetar. Ketika kultivator tahap transformasi dewa menerobos tahap Void Refining, ia akan menghadapi 4 atau 9 kesengsaraan kecil pertama, ada 3 kesengsaraan, dan 1 lebih baik dari 1. Dalam sekejap mata, kesusahan pertama datang.
Busur dan guntur listrik yang sangat kuat menyembur keluar dari pusaran awan gelap, mengalir keluar seperti gunung dan laut, dan menekan langsung di atas kepala Landen Sen. Melihat kekuatan guntur sembilan surga, itu berisi kekuatan kehancuran yang sangat mengerikan. Landen Sen juga telah melihat deskripsi dari 4 atau 9 bencana kecil pertama para beku pada periode pemurnian, dan kekuatannya jelas tidak begitu kuat. Tampaknya itu karena dia bersembunyi di makam Sang Dewi, dan tidak ada tanggapan langsung terhadap perampokan itu, yang menyebabkan kekuatan perampokan menjadi 3 atau 4 kali lipat. Rao begitu, dengan kekuatan Landen Sen saat ini, dia masih bisa menolak. Dinding batu ametis. Formasi pedang cahaya yang tersisa. Untuk berada di sisi yang aman, Landen Sen pertama-tama menerapkan lapisan dinding ametis di seluruh tubuhnya, dan kemudian sepenuhnya mengoperasikan sisa formasi pedang cahaya. Mengusir. Gelombang cahaya pedang putih melonjak ke langit, dan dengan keras menghantam cahaya guntur yang jatuh dari langit. Bum bum bum. Ada serangkaian ledakan, dan cahaya putih dari ledakan itu menyilaukan. Di tengah ledakan, ruang itu terdistorsi. Setelah Landen Sen menembus periode Void Refining, kekuatan residual Light Sword Array telah naik ke level yang menjatuhkan rahang, dan cahaya pedang yang diaktifkan benar-benar dapat mencapai tingkat yang berkelanjutan. Di bawah kekuatan penuhnya untuk mendesak sisa arai pedang cahaya, serangkaian lampu pedang seperti gelombang besar bergegas ke langit dan menabrak guntur langit yang jatuh. Meskipun kekuatan kesusahan kecil 49 telah 3 kali lipat atau 4 kali, Landen Sen masih benar-benar menolak kesengsaraan surga pertama dengan formasi pedang cahaya yang tersisa. Di sisi lain, Xie Ying, Seng Xiu, dan Yu Yao mencegat para pembudidaya yang datang setelah mereka. Sekelompok gerombolan, Xie Mou tidak berniat menjadi musuhmu, begitu cepat mundur kepadaku. Wajah Xie Ying penuh kegelapan, dan tubuhnya memancarkan energi iblis yang mengerikan, dan hantu iblis besar telah mengembun di belakangnya. Udara jahat menyelimuti ribuan meter, menjadikan semua pemandangan menjadi hitam pekat. Beberapa pembudidaya pertama yang mengejar ngeri oleh energi iblis berat yang berasal dari tubuh iblis surgawi yang asli, dan segera berhenti, mencoba yang terbaik untuk menopang perisai kekuatan spiritual untuk menahan energi iblis yang masih menakutkan. Ketika semakin banyak beku datang dari belakang, para beku secara bertahap mendapatkan kepercayaan diri. Xie Ying, apakah kamu pikir kamu adalah orang pertama dalam periode pemurnian Void Nan Yuan? Hahaha, ini bukan umurmu lagi. Mimpi bodoh untuk ingin menghentikan kita begitu banyak biksu. Yaitu, cepat serahkan harta makam Dewi. Kalau tidak, aku janji kamu tidak akan bisa memakannya. Beberapa biksu berteriak, mengandalkan jumlah besar orang mereka, dan tidak takut pada nama bayangan iblis. Pria perunggu emas berkepala 3 dan 6 tangan, Seng Xiu berubah menjadi suara serius Amitabha, tidak ada harta di makam Dewi. Aku hanya terperangkap di dalam kubur selama ribuan tahun sebelum aku bisa keluar. Teman-teman, tolong jangan dengarkan fitnah, tolong maafkan aku. Biarkan orang lain mengampuni. Diam, keledai botak. Terperangkap di dalam makam selama ribuan tahun. Hehe, aneh menemukan harta untuk waktu yang lama. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Apakah kamu tidak melihat awan kesengsaraan di langit? Beku di belakang tampaknya baru saja menembus periode Void Refining, dan sedang dalam proses melampaui tribulasi. Ketiga orang ini melindungi hukum untuk mereka. Kita tidak bisa membiarkan biksu itu menyeberang. Perampokan itu berhasil, kalau tidak akan ada masalah besar. Semua orang pergi bersama. Bab 2114 The Spirit Body and the Great Sword. Ada lebih dari 300 biksu di tahap transformasi. Sebagai hasil dari kunjungan ke makam Dewi 1000 tahun yang lalu, tidak ada yang melarikan diri dari makam itu, yang mengarah ke makam Dewi di Nanyuan, yang dikabarkan sangat berbahaya. Oleh karena itu, jumlah biksu yang datang ke makam Dewi pada tahap dewa menurun tajam, jauh lebih sedikit daripada sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka adalah generasi yang sombong dan sombong. Ketika mereka tidak setuju satu sama lain, para penggarap memulai tangan mereka, menawarkan senjata sihir satu demi satu, dan menyerang dewa bayangan jahat Xiu Yuyao. Bayangan jahat adalah yang paling populer, setidaknya lebih dari 20 serangan adalah yang pertama menyerang tubuh nyata dari bayangan jahat. Setan menyerang. Xie Ying berteriak keras, dan Dewa Iblis Besar Pantom melambaikan pedang iblis di tangannya, Saint Xie, dan melambai ke samping menuju serangan. Ledakan. Pedang ajaib di tangan Dewa Iblis Suing melepaskan ribuan lampu hitam, dan cahaya hitam yang tak berujung menyapu pedang, memancarkan tekanan spiritual yang kuat yang hampir membuat orang terengah-engah. Bum-bum. Cahaya ajaib langit menabrak lebih dari 2 lusin serangan kuat, dan suara keras seperti langit dan bumi pecah, aura berwarna-warni dan auns hitam terjalin dan bertabrakan satu sama lain. Dunia berubah warna, dan gunung dan hutan tandus dalam 100 mil di bawahnya langsung berubah menjadi tandus. Dengan pukulan penuh, bayangan hantu iblis langsung menerobos serangan selusin pembudidaya yang mengubah dewa. Cahaya sihir itu seperti bambu yang patah, dan itu menelan langsung di depan yang berlawanan. Apa?
Para kultivator pada tahap transformasi di sisi berlawanan menjerit ngeri ketika mereka melihat cahaya sihir yang sangat mengerikan itu menabrak. Mereka mencoba mendesak senjata sihir pertahanan untuk melawan cahaya sihir yang mengerikan, tetapi mereka bertindak seperti lengan pria. Dalam sekejap mata, tubuh dari 3 pembudidaya puncak langsung di depan para dewa langsung dibombardir dengan cahaya ajaib dan berubah menjadi bubuk, dan tidak ada residu yang tersisa. Xie Ying datang untuk mengalahkan Ma Wei, dan membunuh 3 pembudidaya puncak. Kelompok besar pembudidaya di belakang para dewa berubah menjadi kejutan, dan mereka semua mengorbankan senjata sihir pertahanan mereka untuk menahan cahaya sihir yang terkikis. Karena jumlah mereka yang besar, serangan bayangan iblis ditentang oleh upaya gabungan dari banyak pembudidaya. Evil Shadow, kamu. Apakah kamu berani membunuh? Gila. Orang gila, apakah kamu ingin mati setelah bunuh diri membunuh Nanyuan Power? Bahkan jika kamu adalah putra raja jahat dan berani melakukan perilaku seperti ini, kamu tidak akan pernah bisa pergi hari ini. Melihat bayangan jahat sebenarnya berani membunuh mereka, kelompok pembudidaya di sisi berlawanan terkejut dan marah, dan beberapa pembudidaya berani meraung. Bayangan iblis terbakar, dan dia tertawa dalam amarah, hahaha, bagaimana dengan membunuh? Kamu adalah sampah tak terkendali yang membunuh. Saudara yang berani mengancam bayangan iblisku adalah kematian. Teriakan nyaring itu mengejutkan, bergema ribuan mil, bercampur dengan amarah besar, membuat orang bergidik. Begitu sombong, itu tidak membuat kita diperhatikan. Itu tidak masuk akal, mari kita berikan 3 warna angku ini sedikit warna bersama. Sebagian besar harta di makam Dewi ada di tangan orang yang melintasi bencana. Anda akan mengalahkan ketiga ini bersama-sama dan dengan cepat mencegah pembudidaya periode Void Refining dari menyeberangi bencana. Yaitu, ambil harta dari makam Dewi. Ada beberapa teriakan keras dari sekelompok beku di sisi yang berlawanan, dengan mengandalkan sejumlah besar orang, mereka mendapatkan kembali keberanian mereka. Tidak peduli seberapa kuat bayangan jahat itu, hanya ada 3 pembudidaya puncak dari transformasi dewa, bagaimana mungkin untuk menahan lebih dari 300 pembudidaya pada tahap transformasi dewa? Semua beku dan beku menawarkan senjata ajaib untuk melancarkan serangan yang ganas. Pemandangannya sangat kejam, dengan berbagai teknik streamer, kerucut es api, petir dan guntur. Dewa bayangan jahat Xiu Yuyao mencoba yang terbaik untuk bertemu musuh. Momentum pertempuran antara para beku di tahap transformasi sangat mengejutkan, apalagi pertempuran kelompok. Kedua belah pihak bertempur dalam ayunan penuh, dan semua jenis ledakan dan retakan tak berujung dan menghancurkan bumi. Mengandalkan tubuh iblis surgawi dan pedang iblis yang sebenarnya, bayangan iblis itu nyaris tidak bisa bertahan untuk sesaat. Bayangan besar dewa iblis memancarkan udara yang keras dan mencekik, dengan panik mengacungkan pedang raksasa hitam pekat untuk melawan sejumlah besar serangan. Tidak peduli seberapa kuat Evil Shadow, ada terlalu banyak pembudidaya di periode transformasi dewa di sisi yang berlawanan, dan Demon God Void Shadow segera memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya. Meskipun bayangan jahat menarik sebagian besar senjata, Seng Xiu dan Yuyao masih merasa tidak nyaman. 6 tongkat Dao Zen, sekarang. Di antara populasi perunggu emas berkepala 3 dan 6 lengan, ada suara San Sekerta diam-diam, dan 6 tongkat Zen emas bersinar muncul di depannya, melepaskan cahaya Buddha Sengruo Liang. Pria perunggu emas itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemprotkan sejumlah besar kekuatan spiritual pada 6 batang Zen. Tongkat Zen 6 tangan langsung diperluas menjadi 1 kilometer panjang, dan terbang ke 6 tangan besar pria perunggu emas, masing-masing memegang tongkat Zen. Six Paths of Zen Rod adalah senjata sihir terkuat untuk Seng Xiu, dan juga merupakan harta kelas atas. Tongkat meditasi 6 tangan digabungkan menjadi satu set, yang hanya sejalan dengan citra supranatural dari Fuhu Arhat. Saya melihat pria perunggu emas berkepala 3 yang berkepala 3, melambaikan tongkat Zen 6 tangan di tangannya, dengan panik menentang serangan para biarawan. Bum-bum. Ada serangkaian raungan, dan Seng Xiu mampu menahan untuk sementara waktu dengan mengandalkan tubuh harimau yang kuat dan kekuatan tongkat Zen 6 jalur. Pada awalnya, Yuyao menggunakan Tai Samadhi True Fire untuk menahan serangan, tetapi segera dia tidak bisa bertahan. Tidak masuk akal untuk bersembunyi dengan canggung sekarang, Yuyao menggigit giginya yang perak dan juga mengorbankan senjata sihir terkuatnya. Shen Wei. Dengan minuman ringan, pedang raksasa berwarna biru pucat tiba-tiba mengembun di depan Yuyao. Jika ada beberapa naga hantu yang melayang di pedang, itu memancarkan cahaya dingin yang menakjubkan. Nama pedang raksasa ini adalah Shen Wei, dan itu adalah harta paling berharga yang diberikan kepada Yuyao oleh Yumian Boy. Pedang besar Shen Wei ditempa dengan sisik binatang suci atas, naga biru, dan gagangnya ditempa dengan tulang naga biru. Ketika diayunkan, ia dapat memacu hantu naga biru, memahkotai dunia dan menghancurkan dunia. Yuyao menutup matanya dan menggumamkan seni pedang tanpa nama itu dengan tenang, rambutnya yang lembut dan panjang tanpa angin. Pedang raksasa Shen Wei terkondensasi di atas kepalanya, melepaskan glaukoma yang menyilaukan, membuat setengah dari langit menjadi biru muda. Manfaatkan ini sekarang, serang saudari itu.
Melihat bahwa Yu Yao berhenti menyerang untuk sementara waktu, dia sepertinya mengumpulkan beberapa gerakan besar. Mata lusinan beku di tahap transformasi bagaikan obor, dan mereka segera mengerahkan senjata ajaib untuk melancarkan serangan ganas ke arahnya. Bum bum bum. Puluhan serangan menyerang pada saat yang sama, memancarkan aura penuh warna dan cemerlang, berisi kekuatan teror yang luar biasa. Qinglong, potong. Mata Yu Yao tiba-tiba terbuka, dan cahaya dingin serta niat membunuh muncul. Pedang raksasa agung ilahi di atas kepalanya menunjukkan 10.000 sinar biru, dan cakar naga biru mengerikan yang menonjol dari sinar biru. Mengaum. Segera setelah itu, hantu naga biru besar dengan panjang tubuh 10.000 meter terbang keluar, berteriak ke langit, menutupi langit dan menutupi matahari, memancarkan paksaan yang mengerikan, membuat darah mendidih. Azure Dragon Phantom yang sangat besar, yang membawa kekuatan besar, terbang menuju puluhan serangan kuat yang menghantam. Yu Yao tidak hanya bagus dalam mantra tingkat atas, dia sendiri adalah tubuh roh ke-11 dalam 100 fisik teratas. Dia secara alami mampu menjadi peramal dengan artefak menyerang, dan memberikan kemampuan luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh biksu biasa. Meskipun dia adalah seorang kultivator di puncak dewa yang mentransformasi, dia memiliki pedang besar kekuatan supranatural di tangannya, dan kekuatan pukulan ini bahkan lebih tinggi daripada seorang kultivator biasa pada tahap awal pemurnian. Bab 2115 Aurora. Azure Naga Pantom bertabrakan dengan serangan puluhan pembudidaya di tahap transformasi, membuat suara keras seperti langit dan bumi. Mengaum. Azure Dragon meraung dengan marah, dan serangan kekuatan spiritual besar dari cakar naga terkoyak, dan secara tidak sengaja merobek harta roh primordial tingkat menengah dan tingkat rendah dari lebih dari selusin pembudidaya pada tahap transformasi menjadi potongan-potongan. Ledakan. Setelah raungan yang keras, senjata sihir yang dihantam oleh selusin biarawan hancur oleh cakar Azure Dragon, pecah menjadi beberapa bagian. Tidak, pedang Frost surgawi saya. Di antara para biarawan, seorang pemuda berjubah kuning memucat ketakutan dan berteriak kesakitan. Tidak mungkin, tombak api harta roh prasejarah kelas menengah master muda ini disempurnakan dari tulang-tulang burung merak peledakan roh-roh suci. Bagaimana bisa dihancurkan? Pemuda botak lainnya membuka matanya bulat. Menderu dalam keyakinan. Ini belum berakhir, Yu Yao dengan marah mendesak pedang raksasa Senwei. Qinglong membelah ekor naga dan menyebabkan lebih dari selusin biksu pada tahap transformasi. Kekuatan Great Sword of Divine Might muncul untuk sementara waktu, bahkan menaungi pedang setan dari Evil Shadow. Ini adalah pertama kalinya Yu Yao menunjukkan dirinya sebagai tubuh roh. Di dunia yang sama, Yu Yao setidaknya bisa mengerahkan kekuatan pedang raksasa Senwei 3 atau 4 kali lebih tinggi. Bahkan jika Xie Ying, Seng Xiu dan Yu Yao menunjukkan kekuatan mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan lama, tetapi ingin membeli sebanyak mungkin waktu untuk Landen Sen. Ribuan mil jauhnya, perampokan guntur kedua datang. Guntur horor yang mengejutkan menghambur keluar dari awan gelap, membuat seluruh langit putih. Ledakan. Akhirnya, kesusahan guntur yang kedua datang, dan suara teredam yang samar menggetarkan bumi. Pusaran awan gelap meledak secara langsung, dan cahaya guntur yang ganas mengalir turun seperti gelombang laut yang bergulir, menekan kepala Landen Sen. Pada saat ini, seolah-olah langit telah jatuh. Landen Sen menatap guntur langit tak berujung yang jatuh di langit, wajahnya berubah pucat. Layak untuk menjadi 49 malapetaka surgawi kecil yang kekuatannya telah berlipat ganda beberapa kali. Dua malapetaka guntur ini, jika Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda, tidak mungkin untuk menolak. Dinding batu ametis. Pedang dan perisai yang murni. Landen Sen dengan cepat menunjukkan dua penghalang pertahanan yang solid, dan kemudian mendesak sisa cahaya pedang sisa ke ekstrim. Cahaya pedang putih dari gelombang mengerikan naik ke langit, bergegas di atas kepalanya seperti meteor yang menembak bulan, memadatkan 3 titik di langit. Aurora bahkan memotong. Dengan teriakan nyaring, Landen Sen menampilkan versi Aurora Slash yang disempurnakan. Sekarang dia telah menembus periode Void Refining, dia memiliki kontrol lebih lanjut atas sisa pedang cahaya yang tersisa, dan dapat memadatkan cahaya pedang 10 kali lipat dari periode puncak dewa transformasi, menciptakan set Aurora Slash ini. Itu sama dengan meledakkan 3 Aurora Slash pada saat yang bersamaan, dan kekuatannya berlipat ganda berdasarkan aslinya. Bum bum bum. Dunia berubah warna, suara ledakan dahsyat itu seperti ledakan bom atom, cahaya pedang putih di langit dan cahaya petir dari langit menutupi segalanya, seakan-akan membelah langit. Ruang pusat ledakan terdistorsi, angin kencang menyapu seluruh, dan lanskap ratusan mil di bawah dihancurkan menjadi daerah tandus, dan tanaman berubah menjadi debu. Dengan pukulan ini, Landen Sen memotong Aurora berulang kali dan menerima perampokan guntur kedua. Buntut dari ledakan itu sepenuhnya ditentang oleh perisai pedang dan dinding batu kecubung, dan Landen Sen tidak terluka. Ledakan. Landen Sen hanya mengambil napas, pusaran awan gelap di langit berputar dengan cepat, tiba-tiba mengembun guntur dan kilat keemasan, dan sejumlah besar badai antariksa bahkan menyembur keluar dari pusaran awan gelap.
Badai angkasa yang ganas menyapu seluruh, dan setengah dari langit menjadi terdistorsi. 9 surga guntur. Landen Sen menatap petir keemasan dan kilat di pusaran awan gelap, pucat karena kaget. Dalam kesusahan guntur ketiga, itu berubah menjadi 9 surga guntur. 9 surga guntur telah menjadi milik perampokan guntur kelas 1, dan itu juga semacam guntur ilahi bawaan. Secara umum, seorang kultivator pada periode pemurnian Void yang memiliki umur 3000 tahun akan menjadi 9 guntur surgawi dalam yang terakhir dari 49 malapetaka kecil kedua. Itu hanya kesusahan kecil 49 pertama untuk Landen Sen, dan hukuman surgawi yang menakutkan seperti 9 surga guntur muncul secara tak terduga, yang membuatnya terlihat sangat hikmat. Nine Heavens Thunder sangat kuat, 10 kali lebih kuat dari Thunder biasa. Jika tidak ada pembudidaya pada tahap akhir pemurnian Void, mereka mungkin tidak bisa menolaknya. Meskipun Landen Sen ingin mencoba, dia tidak berani mengolok-olok hidupnya. Selain itu, Dewa Bayangan Jahat Xiu Yuyao dan yang lainnya masih berjuang untuk mendukung mereka, dan ia harus bergegas untuk membantu mereka sesegera mungkin, dan tetap dalam kondisi baik. Guntur emas dan kilat di langit menjadi semakin makmur, dan kesusahan guntur ketiga datang. Ledakan. Guntur emas yang menakutkan di langit ditekan seperti gunung dan laut. Elektroda petir emas padat, dan kekuatannya jauh dari langit biasa petir dapat dibandingkan, mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. 9 warna cahaya, keluar. Melihat kekuatan guntur 9 surga, mata Landen Sen meledak menjadi cahaya, dan dia mendorong tangannya ke langit, dan 9 cincin tulang 9 warna di tangannya muncul, melepaskan sinar cahaya 9 warna. Di antara cahaya listrik dan batu api, lapisan tirai cahaya 9 warna mengembun pada tubuh Landen Sen, seperti pelangi redup. Untuk berjaga-jaga, Landen Sen masih menopang susunan pedang cahaya yang tersisa, dinding batu kecubung dan perisai pedang, dan mengubah dirinya menjadi postur kura-kura raksasa batu kecubung, mengambil langkah pertahanan terkuat. Ledakan. Terdengar deru keras. Sisa pedang cahaya yang tersisa hanya bertahan selama beberapa detik sebelum dikalahkan oleh guntur 9 surga. Busur guntur emas seperti gelombang laut jatuh langsung di dinding cahaya dari cahaya ilahi 9 warna, seolah-olah terhalang oleh kekuatan misterius. Raungan kekerasan memekakkan telinga, dan kekuatan guntur 9 surga guntur masih belum mampu menembus topeng 9 warna cahaya. Landen Sen tiba-tiba mengandalkan cahaya 9 warna untuk memblokir guntur 9 surga. Keberhasilan. Landen Sen melihat cahaya ilahi 9 warna yang menentang kesusahan guntur terakhir, dan wajahnya sangat gembira. Pada titik ini, Landen Sen telah berhasil melewati 49 malapetaka kecil para rahib selama periode pemurnian. Awan gelap di atas kepalaku dengan cepat menghilang, dan awan-awan itu hilang. Tiba-tiba, celah kecil terbelah di langit, cahaya keemasan menyinari bumi, dan seberkas cahaya keemasan turun dari celah, langsung menyinari tubuh Landen Sen. Daging itu diselimuti cahaya keemasan dari langit, dan Landen Sen merasakan kehangatan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Ini cahaya suci yang memasuki tubuh. Landen Sen terkejut dan senang. Beku itu baru saja menembus masa pemurnian Void, dan setelah kesusahan 40 atau 9 yang pertama, cahaya suci akan jatuh di langit untuk memperbaiki tubuh beku tersebut, sehingga mencapai keadaan keabadian dan keabadian. Proses ini juga disebut cahaya suci ke dalam tubuh. Sinar keemasan cahaya itu menembus ke dalam kulit Landen Sen, seperti arus hangat, melembabkan setiap kulit, darah, tulang, meridian, dan meridian dalam tubuhnya, dan itu digunakan secara tak dapat dijelaskan. Secara bertahap, Landen Sen menemukan bahwa tubuh fisik dan kekuatan spiritualnya sepenuhnya terintegrasi, mempertahankan vitalitas yang kuat setiap saat. Sampai langkah ini, Landen Sen akhirnya bisa mengerti mengapa beku manusia di masa pemurnian Void secara teoritis hidup selamanya, karena selama tubuhnya dapat menyingkat kekuatan spiritual, tubuhnya tidak akan pernah menua dan membusuk. Butuh sekitar setengah menit bagi cahaya suci untuk masuk ke dalam tubuh, tetapi Landen Sen sangat cemas saat ini, karena dia telah memperhatikan bahwa situasi pertempuran di sisi Dewa Bayangan Jahat Xiu Yuyao sangat buruk.